Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih berkesempatan melanjutkan kajian fikih kita. Tema yang akan kita bahas sebenarnya tema yang sudah tidak asing lagi mobil khusus ibu-ibu majelis taklim sering mendapatkan tema ini, yaitu nawaqidul wudu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu kita. Tema ini tentu sangat penting sekali karena berdampak pada sah atau tidaknya sholat kita. Kita tahu sholat itu adalah tiang agama sebagaimana Rasulullah Rasul Amri al-Islam, bahwa pokok urusan Islam wa amuduhu as-sholat, dan tiangnya adalah sholat. Wa dhirwatul sinamihi, dan puncak atau atapnya adalah jihad. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau salah satu syarat sholat tidak terpenuhi, yaitu wudu maka sholatnya pun tidak sah. Para ulama seperti lumrahnya fikih banyak sekali perbedaan pandangan, pendapat terkait hukum fikih dalam bab sholat. Tapi ada hal-hal disepakati tentunya. Nanti ada detil-detilnya yang para ulama, khususnya empat mazhab itu berbeda-beda pandangannya. Kita akan sampaikan Pertama para ulama merumuskan hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah kullu ma kharaja minas sabilaini, yaitu al-qubul wal dubur. Setiap yang keluar dari dua lubang, lubang depan dan lubang belakang. Nah, ini dianggap sebagai hal yang membatalkan wudu. Memang dalilnya sangat umum sekali pada awalnya. Surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman seperti ini. Au jaa ahadum minkum minal ghaib. Di antara hal-hal yang seseorang hendak mendirikan sholat, kemudian faksilu wujuhakum, maka kemudian basuhlah muka berwudu Tetapi kemudian itu bisa batal di antaranya karena apa? Au jaa ahadum minkum minal ghaib, atau salah satu di antara kalian itu datang dari al-ghaib. Ghaib itu adalah toilet Tentu saja orang yang ke toilet itu kan tidak sekedar nongkrong ada sesuatu yang ditinggalkan tapi kalau ke toilet cuman betulin lampu WC, batal nggak? Memang di sini juga aja kok datang dari toilet. Iya, maksudnya ini sebuah sebuah gambaran Biasanya orang kalau dari toilet itu kan mengeluarkan yang dari belakang dan dari depan. Itu biasa seperti itu jarang sekali orang dari toilet itu hanya untuk selain itu jarang jarang. Walaupun memang ada, tadi saya bilang lampunya mati ke toilet
Ya, maksudnya untuk lampu yang di toilet itu lampunya mati ya, kita pasangkan dari toilet juga itu. Bersihin toilet ya, biasanya sekalian sambil apa? Sambil mandi kan sudah. Nah, jadi ini dalam sekali ya. Nah, kemudian dirinci ya. Nah, auja itu ya. Dan rinciannya ada sebagai berikut ya. Para ulama mengatakan yang maksud auja ahli minal ghaid ini ya. Ya, itu al-baul wal ghaid itu yang umum ya. Al-baul itu buang air besar. Tapi kemudian mohon maaf ya, baul itu dalam bahasa kita jadi apa? Biol gitu ya. Ya itu dari baul, saya pikir-pikir ya. Biol itu dari baul ternyata. Jadi bahasa Arab ternyata. Kan ya, dari bahasa Arab gitu kan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya biol gitu. Itu bahasa Inggrisnya keren lah, keren ya. Kalau biol kan orang tahu. Ya dengan segala bentuknya tentunya ya, mau yang keras, mau yang setengah keras, mau yang cair itu batal ya, batal. Wal ghaid itu buang air kecil, ya. Maksudnya tipis ya, itu batal. Jelas itu. Kemudian ya penjelasan para ulama ya, memang ada di hadis akhirnya. Rihul dubur, yaitu rihul dubur itu adalah kan ada yang keluar dari dubur yang dari belakang itu ya, bentuknya angin ada angin ya seperti itu. Nah ini juga membatalkan wudu ya. Hadisnya adalah hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahih bahwa Rasulullah bersabda la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Jelas. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian apabila berhadas sampai kemudian dia wudu. Sebenarnya berhadas itu apa sih artinya? Kan dari kata hadatsa itu sesuatu terjadi ya. Tapi kemudian menjadi lumrah lazim pemaknaannya dalam bahasa fikih dan dalam khususnya fikih ya. Karena bahasa fikih dengan bahasa yang dipergunakan sehari-hari oleh orang Arab itu beda. Apalagi kalau Arabnya non Muslim, kan banyak Arab non Muslim, banyak di Libanon itu banyak. Ya. Nah, ini ingat cerita Gus Dur kan ini, ya cerita Gus Dur kan ini. Jadi cerita ke Raja Saudi. Nah, Raja Saudi ya. Jadi orang-orang nisa santri yang pergi umroh atau haji ke sana ya, itu baca bahasa Arab tulisan itu cara bacanya seperti cara baca fikih ya. Jadi ada tulisan ya di pintu-pintu toko-toko atau kantor itu ada tulisan gini, mamnu udhun, dilarang apa? Masuk. Nah kalau santri kan ad-dukhul itu masuk pengertiannya kan suami istri kan. Terus kata santri, ini orang Arab di mana saja bisa ya katanya. Sampai ada tulisan di tempat mamnu dukhul, jarang dilarang dukhul masuk. Oh luar biasa orang Arab. Maksudnya mamnu dukhul itu dilarang apa? Masuk seperti biasa. Ceritakan ke Raja Arab ketawa-ketawa bos. Nah itu. Jadi bahasa fikih dengan bahasa Arab yang biasa berbahasa itu beda pak. Beda gitu. Ini kadang-kadang cerita Gus Dur itu ada benarnya juga gitu. Ada benarnya juga. Dan ini ya membuat kita ketawa. Nah jadi ya ahdasa ini memaknainya adalah sesuatu terjadi dari lubang belakang atau lubang depan. Kalau dari lubang yang di muka kita batal nggak? Enggak. Menguap membatalkan wudu nggak ada. Perlu mengatakan, oh kalau menguap membatalkan wudu gitu. Banyak ngomong nggak batal. Faqala rajulun min Hadramaut. Nah, kemudian ada seorang laki-laki dari Hadramaut. Bapak tahu Hadramaut di mana? Yaman. Di Yaman ya betul. Yaman Selatan persisnya ya. Saya pernah ke sana 40 hari.
Wah, itu markasnya calon Habib. Nah, itu ada seorang laki-laki dari Hadramaut ya berkata, "Mal hadas ya Abu Hurairah." Tapi ini bukan bagian dari hadis ya. Ini penjelasan dari Abu Hurairah, perawi hadis ini. Maka ditanyakan, karena orang Arab ketika itu pun belum begitu kenal terminologi hadas itu apa gitu. Apalagi kita bukan orang Arab ya. Mal hadas, apa itu hadas ya Abu Hurairah? Ini bukan dari hadis ya, cuma penjelasan. Qala, kata Abu Hurairah, yang maksud hadas itu adalah fusaun au duratun. Fusa itu adalah dan durat itu adalah angin yang terdengar maupun yang silent. Ada yang silent ya? Ada. Ya, cuma apa bergetar saja gitu. Itu handphone ya. Pokoknya kalau kita yakin ya ada sesuatu yang keluar dari belakang kita, yaitu angin maksudnya. Nah, angin ya. Baik yang terdengar maupun yang silent itu ya, bergetar itu batal. Ya, itu batal ya. Yang terdengar juga ada yang volumenya besar, ada yang kecil ya. Nah, ada yang terdengar radius 1 orang, 2 orang kan. Nah, itu tetap semua adalah batal. Kemudian kalau yang tidak terdengar silent tentu itu perlu kesadaran diri ya. Kadang-kadang ya ada orang lagi sholat berjamaah, dia saf pertama ya, tapi dia keluar angin. Ya, tapi silent itu. Nah, dia malu melanjutkan apanya? Sholat, lanjutkan periode kedua ya. Nah, itu nggak benar itu ya. Ya, harusnya dia mengundurkan diri dari jamaah ya. Nah, bahkan katanya konon ya, ini entah fakta atau hoax ya, mitos. Katanya kalau yang silent itu jauh lebih apa? Menusuk gitu. Katanya saya juga tahu. Ini perlu studi lebih lanjut ya. Nah, ini perlu penelitian, perlu riset ya. Betul atau tidak bahwa yang silent itu kadang-kadang lebih apa? Mematikan ya. Nah, khawatir karena dia nggak mau keluar, cuma jamaah satu musola ini tutup apa? Tutup hidung. Bahkan imamnya juga tutup apa? Hidung. Padahal dia lagi baca Al-Fatihah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu? Nah, ini curiga ya. Nah, jadi curiga gitu. Nah, jadi ya ini perlu kesadaran. Kalau yang tidak kedengaran tersebut ya, tapi batal ya. Batal. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah hadis lain mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa uskila alaihi. Apabila ya, kata Rasulullah, salah satu di antara kalian ya, menemukan, merasakan di perutnya ada sesuatu, fa uskila alaihi, kemudian dia sulit untuk memastikan sesuatu yang ada di perutnya tersebut ketika itu ya, akhraja minhu syai'an la, apakah sesuatu itu keluar atau tidak. Kata Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjid. Jadi dia lagi masjid ya, maka jangan sekali-kali keluar dari masjid. Orang lagi masjid pasti biasanya akan apa? Sholat ya kan. Ada juga yang ngincer kotak ada juga itu kan. Maka jangan sekali-kali keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, mempertegas hadis yang tadi Imam Muslim kalau ini, sampai dia mendengar ada suara, bukan dari alam gaib. Nah, suara yang dari belakang tersebut ya. Aw yajidarihan, atau dia mendapati atau merasakan ada angin. Ada angin, bukan angin oksigen ya, angin yang keluar dari belakang tersebut. Jadi hadis ini ya, kata para ulama, walaysa wijna nuraiha awsam asyarton. Memang kalau kita perhatikan hadis ini seolah-olah ya, jadi patokannya ya bahwa kalau kita ragu apakah ada yang keluar dari perut kita ini ya,
maka patokannya sampai kita mendengar suara itu, suara itu ya, suara buang angin ya, atau kita ya merasakan ada anginnya, anginnya ya, ces gitu kan. Nah, kata para ulama maksudnya secara umum adalah kita betul-betul yakin. Jadi kembali kepada apa? Keyakinan. Jadi kita ke musola. Ini suka kan kerbuk kan jelas ya. Khususnya habis makan apa? Durian. Nah, kita kan habis makan durian ya, atau nangka sesuatu yang banyak gasnya ya, atau habis minum 1 liter Coca-Cola gitu. 1 gelas 1 liter kan, itu ini keluar nggak gitu ya. Nah maka kata para ulama maksudnya kita yakin keluar atau tidaknya, karena biasanya sesuatu itu didasarkan kepada apa? Keyakinan. Kalau misalkan yakin batal ya udah selesai. Ya. Kalau dia mengatakan tidak yakin ini ragu ya. Kalau ragu itu kembali ke hukum asal kan begitu ya. Hukum asalnya apa? Kita ketika datang ke masjid, sesungguhnya kita sudah berwudu. Itu hukum asalnya. Jadi kita udah mau sholat nih, wah ragu nih, nggak ada keyakinan, pokoknya ragu ya. Kembali ke hukum asal. Hukum asalnya itu dia berwudu kan ketika masjid, maka dianggap bahwa dia itu masih punya wudu. Nah, apalagi ya kalau ketika musim kemarau, ketika air itu sangat apa? Nah, sekarang bukan musim kemarau, sekarang musim hujan, musim banjir ya. Ya, kalau musim banjir itu wudunya itu ya tinggal apa? Keluar masjid sebentar sudah banyak air menggenang yang gitu ya. Tapi kalau menggenang kan khawatirnya kotor ya. Tapi memang nih air itu ya kotor belum tentu najis ya, betul ya? Belum tentu najis Pak. Tapi ya kan ada air, ini bening banget. Padahal tadi ada pipis di situ kan. Nah, kecuali mazhab Syafi'i kalau air yang ada di situ lebih daripada 2 kula. Ya, 2 kula ya. Nah, jadi yang penjelasan sesuatu yang keluar itu diantaranya adalah rihud dubur ya, angin ya. Angin baik yang tadi ya kedengaran suaranya, atau yang silent hanya bergetar saja ya. Nah itu adalah batal. Yang kedua, nah ini yang kedua nih 17 tahun ke atas nih ya, al-mani ya. Nah ini nakidul wudu ini jelas membatalkan wudu ya. Idza kharaja min ghairi ladzatin wa tadabbuk, walaupun keluarnya itu tidak disertai rasa ini ya, rasa ladzat itu sesuatu menjadi senang ya, rasa senang, atau tadabbuk memancar ya. Nah, walaupun tidak disertai rasa senang dan memancar, itu tetap batal kalau keluar mani disebut ya. Illa anna Syafi'iyah, kecuali saya sebutkan tadi ya, detailnya kan ada hal yang berbeda-beda pendapat. Madhab Syafi'i mengatakan fihil ghuslu mata kharaja sawa'un kana binadza aw bi ghairiha. Jadi mani itu ya, iya membatalkan, tapi wajib mandi. Kata siapa mazhab? Syafi'i. Wah, ini lebih hebat daripada apa? Jadi kalau ada jamaah sini ya, wah keluar, tadi keluar dia mandi, berarti keluar apa? Mandi. Nah, cuman kok bisa? Mungkin dia itu sangat sensitif orangnya ya. Masih bujang. Nah dia kalau kita ya udah pengantin lama semua ya, rata ya. Nah, itu sudah sensornya nggak sensitif lagi, ya kan? Udah nggak sensitif kalau pengantin lama aja. Nah, kalau pengantin baru itu baru memandang pun sudah apa? Sinyalnya masih kuat. Nah, ya, sinyalnya masih kuat ya. Kalau kita kan kebanyakan sinyalnya udah mulai apa? Menurun ya, udah menurun ya. Iya, karena kuota umur kita semakin tokennya sudah semakin mulai habis ya. Syafi'i mengatakan bahkan bukan wajib wudu lagi dia mandi. Entah itu karena ketika dia merasa sesuatu itu menjadi senang atau tidak, pokoknya mandi lah. Kemudian ya, kata mazhab Syafi'i ya, aneh nih.
Jadi mani itu, keluar mani itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi kata mereka. Ya sama aja sebenarnya, karena mandi itu adalah toharoh besar. Ya. Nanti sebenarnya ada satu perbedaan pendapat para ulama. Ya. Apakah seseorang kalau mandi itu perlu wudu lagi? Nah, madzhab Syafi'i tentunya ada tidak perlu. Karena toharoh besar berarti juga dia mencakup taharah. Ini saya sering mencontohkan seperti ini. Kalau orang punya SIM A, apakah perlu SIM C? Perlu. Kalau madzhab Syafi'i tidak perlu. Nanti kalau ditilang polisi kita punya SIM A, nggak punya SIM C, bilang lagi bawa motor, mana SIM C-nya? Nggak ada pas SIM A. Nggak bisa, harus juga punya SIM C. Saya madzhab Syafi'i Pak. Kan bingung polisinya. Maksud lo gitu kan. Lah, jangan sembung kan. Nggak nyambung gitu kan. Bapak ini jarang ngaji kayaknya. Begitu. Oh, kata Pak Polisi, oh Bapak Ustaz. Iya, Bapak Ustaz silakan lain kali ya buat SIM C gitu. Ya. Terus apa saya untuk dapat SIM C motor ya 3 minggu Pak. SIM A setengah hari. Kenapa? SIM C itu saya gagal di prakteknya. Saya udah 2 kali, sempat minggu depan balik lagi ya. Saya akhirnya balik lagi kan. Pertama prakteknya pakai motor matic. Karena dianggapnya dalam pikiran itu lebih mudah kan. Minggu kedua datang pakai matic, gagal lagi, udah sedikit lagi kan. Minggu ketiga, sebelum minggu ketiga saya googling dulu bagaimana caranya agar tes SIM praktek motor lulus. Di alternatifnya jangan pakai motor saya ternyata pakai motor manual. Ini saya pakai motor manual kan. Nah ini tip buat bapak nih, pakai gigi 2 terus. Serius, gigi 2. Ternyata lulus itu. Wah, ini kesalahan saya itu dianggapnya tidak googling dulu. Jadi 3 minggu pas saya baru dapat SIM C. Nah kalau SIM mobil setengah hari selesai hari itu juga. Berarti ya menurut saya sih madzhab Syafi'i dalam bab SIM salah juga. Karena belum tentu orang yang bisa mobil bisa apa? Banyak kok Pak orang-orang kaya dia terbiasa bawa mobil sejak sangat dini ya. Kemudian suruh bawa motor apa? Saya tidak bisa bawa motor. Ada yang gitu ya? Banyak ternyata ya. Orang kaya atau orang yang dikutuk jadi orang kaya. Karena sejak kecil dia sudah kaya, sehingga ditanya mau pergi mana ke sana pakai motor. Apa itu motor? Katanya, wah ini sombong orang kaya. Sampai motor aja tidak tahu, dia tahunya ya mobil ke atas Pak. Seperti itu. Nah jadi ya madzhab Syafi'i mengatakan tidak batal wudu kalau keluar mani. Ya tapi harus mandi ya sama aja kalau itu kan. Itu kan toharoh besar seperti itu. Ada 2 pendapat. Menurut saya sih 2 pendapat itu adalah ijtihad ya. Ijtihad ya, silakan saja. Tapi memang ya di sini ya bahwa mani itu ya tidak ada dari secara spesifik Pak. Cuman hanya saja dia juga yang keluar dari lubang depan. Nah itu kan masalahnya, dari lubang depan. Walaupun sini tidak disebutkan aujahadukum minal ghaib, atau orang yang baru datang dari toilet. Di toilet biasanya kan buang air besar, buang air kecil, nggak ada buang mani gitu kan. Mungkin ada juga sih ya. Ini para bujangan ya, anak-anak muda mungkin ada juga. Itu batal ya, itu batal. Kemudian al-madhi. Al-madhi ini apa? Ma'un raqiqun luzajun, air ya, cairan yang rokik itu yang tidak tebal tipis tapi lengket ya. Biasanya keluar ketika ya dari lubang depan, keluar ketika muda abah itu dia main-main lah ya, main-main dengan istrinya ya, seperti itu. Pokoknya ini ya tidak sampai ini terjadi, cuma main-main aja, iseng-iseng berhadiah lah gitu. Boleh dengan istri boleh. Boleh, yang nggak boleh itu dengan istri tetangga. Pastilah itu. Jadi boleh. Nah itu nggak sampai terjadi, tapi ada cairan itu ya lengket. Nah itu
Itu juga para ulama mengatakan batal. Kenapa? Ada hadis cerita Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan gini, kuntu rajulan madzaan, kata Ali, saya ini orang yang sensitif. Ali itu sensitif, mudah sensitif, terangsang kan. Kemudian dia meminta kepada Al-Miqdad, sahabat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah terkait bahwa itu kadang-kadang keluar cairan tidak tebal ya, tapi lengket ya. Kenapa suruh nanya Miqdad ke Rasulullah? Karena malu. Dia istrinya siapa? Fatimah itu siapa? Anaknya Rasul. Dia nanya ke mertuanya. Coba kita nanya ke mertua kita. Kebetulan mertua kita kiai ustaz. Bapak katanya, saya itu kok muda gini katanya. Oh kata bapaknya, oh mungkin anak saya cantik kali ya. Gitu kan. Jadi tanya, fasalahu, kemudian Miqdad bertanya kepada Rasulullah, faqala, kalau keluar seperti itu fihi wudu, kata Rasulullah, itu harus wudu muttafaqun. Jadi kalau terangsang ya, kemudian keluar sesuatu ya, maka itu tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi ya. Itu mandi namanya. Itu cukup berwudu. Dan bersihkan juga kemudiannya. Cukup berwudu. Bisa nggak itu terjadi? Kadang-kadang bisa. Bapak-bapak naik angkot, ya? Tiba-tiba ada perempuan muda ya, pakaiannya kurang bahan. Kurang bahan ya, di atas lutut roknya. Kemudian bajunya you can see me gitu. You can see me and touch me. Iya kan? Terangsang loh. Pas keluar angkot kok agak basah gitu kan. Bisa aja terjadi kan. Bapak-bapaknya mungkin dia usianya 70 tahun ya. Mungkin masih ini ya. Sensornya masih apa? Kuat. Sinyalnya masih kuat ya. Mungkin Indosat kali. SL mungkin kalau berkantoran. Nah itu nggak perlu mandi, itu mandi aja ya. Cukup berwudu. Jadi kalau orang turun dari angkot ya, kemudian berwudu, perlu curigai. Pas dilihat di angkot, ada nenek-nenek mantannya. Mantannya. Nah jadi ini mati namanya ya. Ini berdasarkan hadis cerita Al-Bid'ah muttafaqun alaih ya, hadis Al-Bukhari dan Muslim hadis sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini penjelasan Ibnu Abbas ya, bukan hadis ya. Nah, tapi Ibnu Abbas adalah salah satu bahkan ulama umat ini. Ibnu Abbas mengatakan ini, amal mani luar biasa ya, catatan para sahabat, perkataan fatwa ulama-ulama dulu termasuk dari kalangan sahabat itu sampai ke kita ya. Nah, catatan mereka kan itu 14 abad yang lalu benar ya, lama ya. Amal pada waktu itu belum ada rekaman ya, belum ada apa namanya kamera, belum ada video, tapi sampai ke kita ya, dan luar biasa ya. Belum ada media sosial, belum ada posting ya, belum ada jejak digital ya, belum ada. Padahal jejak digital itu kejam katanya. Kata Ibnu Abbas begini, amal mani adapun mani bahwa minhu al-ghusl, itu adalah sesuatu yang karenanya orang harus mandi. Wa amal madi wal wadi faqala, apa adapun madi dan wadi nanti kita jelaskan. Madi tadi ya karena sensitif ya, keluar ya, cairan tapi tidak lengket. Kata Ibnu Abbas begini, iksil zakaroka, cuci ya, bersihkan kemaluan kamu, kemaluan laki maksudnya. Au madzakiraka wa tawaddu, kemudian berwudu aka, dan dengan wudu itu kamu sholat. Jadi berwudu kemudian sholat, enggak ada masalah ya, seperti itu. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi di Sunan. Walaupun ini perkataan Ibnu Abbas, tapi ini adalah sudah barang tentu adalah ada riwayatnya ya, walaupun perkataan Ibnu Abbas ini ada riwayatnya itu. Kemudian yang penjelasan lain, apa yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang itu al-wadi. Kalau tadi al-madli lah, ini al-wadi dal. Apa itu? Wa huwa ma'un abyadun, yaitu air yang
cairan warnanya putih, sakhin, hangat, yakhruju aqbal baul, biasanya keluar setelah buang air kecil. Nah, saya nggak tahu ada yang pernah mengalami ini nggak? Nah, bagi yang ketika habis buang air kecil, kemudian ada cairan putih agak hangat ya, nah, itu juga membatalkan wudhu setelah baul. Sebenarnya nggak usah dibahas lah, buang air kecil aja Pak. Nah, ini nggak perlu dibahas ya. Nah, iya kan? Wadhalikal hadis Ibnu Abbas, karena dari pendapatnya Ibnu Abbas tadi ya kita sudah sebutkan. Adapun ada yang dikatakan nih dalam bahasa fikih maul hadi. Apa itu maul hadi? Yaitu cairan abyad putih yang biasanya keluar dari kemaluannya perempuan. Qoblal wiladah, sebelum melahirkan. Nah, sebelum melahirkan ya. Nah, itu membatalkan wudu gitu kan. Dan lagian pula kalau habis melahirkan itu dia biasanya mengeluarkan darah apa namanya? Nifas. 40 hari kan. Nah, jadi sebenarnya ini juga tidak perlu diperdalam lagi ya, jelas itu batal sebenarnya. Wa kullu ma dzakara mimma yakhruju minas sabilain huwa muqtadul mukhraj. Nah, ini ada penjelasan. Maksudnya sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang itu sesuatu yang keluar itu sesuatu yang lazim ya. Buang air besar, buang air kecil ya. Nah, itu lazim biasa. Tapi ada amma idalam yakun muqtadan, adapun kalau yang keluar itu sesuatu yang tidak lazim. Seperti apa? Yang keluarnya itu seperti kerikil, kelereng, bohlam. Iya kan? Enggak, saya dulu punya teman ya, ketika SD tuh, namanya si Kateng. Itu bisa makan bohlam? Ya ada yang bisa makan bohlam. Ada. Terus ada yang juga lagi main kelerengnya tertelan. Maka ketika dia keluar dari lubang belakang, itu juga bentuknya kelereng juga. Nggak ada kemudian berubah jadi berlian. Nah, kalau begitu orang banyak yang makan apa? Kenapa makan kelereng? Butuh uang gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak lazim ya, kelereng. Waduh, nah kalau ini agak lazim, cacing. Iya kan? Dia tidak buang air besar, tidak buang kecil, tiba-tiba keluar cacing. Orang itu berarti apa? Cacingan. Apa kermi tadi? Kermian. Iya, kermi itu. Kenapa disebut kermi? Apakah wujudnya seperti mie? Ya, kermi ya. Oh iya. Wujud seperti mie. Nah, itu apakah batal? Nah, atau kalau sesuatu yang keluar ya dari sesuatu yang keluar yang lumrah tapi bukan dari lubang depan dan belakang, ada juga ya. Seperti apa? Yang keluar dari tubuh kita, darah, muntah, nanah ya. Itu yang keluar ya dari tubuh kita, tapi bukan dari sesuatu yang lubang itu kan keluar juga. Nah, kalau darah biasa dari apa nih? Sariawan, misalnya. Itu gimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan baik nahu kadzalika naqidul wudu, itu semua adalah bisa membatalkan wudu. Ada. Jadi kalau kita punya bisulnya segede salak, bukan bijinya salak. Nah, kalau bijinya kecil, salak. Posisi bisul itu adanya di pantat. Nah, ketika duduk langsung meletus, keluarlah nanah, batal. Lagian juga itu najis itu. Lihat dari belakang, loh kok sarungnya kayak keluar apa? Nanah. Oh ternyata dia lagi bisul. Ternyata ya kemarin buat saya itu meninggal karena banyak bisul. Serius. Itu kalau terlalu banyak bisul kemudian dibiarkan jadi infeksi, betul ya? Hati-hati deh. Jangan pernah meremehkan bisul ya. Nah itu harus diobati. Jadi kata para ulama, sesuatu yang tidak keluar dari lubang yang lumrah juga seperti darah
biasanya wal koi ya koi muntah ya nana, maka itu juga nakidul wudu. Nah tetapi illa anal malakiyah, pendapat madhab maliki mengatakan la yang kudu malam yakun qadib tala'ahu summa kharaja ba'da dzalika fa indaha yang kud, tidak membatalkan selagi dia ya tidak menelannya secara sengaja. Kemudian ya, jadi kalau ada orang yang tertelan apa namanya kelereng tadi ya, anak-anak kan ada begitu. Bahkan ada yang tertelan koin, ada koin uang ya, koin uang. Yang paling gawat kalau yang tertelan itu koin emas batangan antam. Wow, itu kan bahaya. Oh, sampai orang tua marah-marah, kamu nelan emas batangan. Keluarkan sekarang, no, butuh sekarang. Kasihan anaknya, akhirnya nunggu dia sampai buang air besarnya itu ditampanin. Takutnya dia langsung masuk ke mana? Ke ini septic tank ya. Sayang, apalagi kalau anaknya nanti buang air besarnya di kali. Wah, itu gawat ya. Kalau emas antam yang 10 gram itu berapa harganya? 10 kali 600.000. Coba. Aduh, ya. Habis itu banjir, udah hilang harapan. Hilang harapan mau diubok-ubok juga nggak bisa itu kali ya. Apalagi musim hujan susah, nunggu kering musim kemarau ya. Nanti ya. Nah itu, jadi itu ada penjelasan apa. Kemudian hurujud dam nakidul wudu indal Hanafiyah wa Syafi'iyah, menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i bahwa keluarnya sesuatu yang keluar dari dubur apapun itu namanya ya, apakah itu yang benda keras atau sesuatu yang lagi, pokoknya itu batal kata Hanafi dan Syafi'i. Kemudian ya, nah ini yang pertama, jadi penjelasannya panjang juga ya. Sesuatu yang keluar dari lubang depan, belakang kita sudah paparkan, nah, itu secara hukum adalah membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, an-naum al-mustaqriq alladzi la yaqau idrak ma ada mutamakun, yaitu tidur yang nyenyak ya, sehingga dia hilang apa? Kesadaran ya. Tahu-tahu sudah komat subuh. Nah, itu memang tidur apa betul nyenyak ya. Habis sholat isya langsung tidur, bangun-bangun itu sudah adzan subuh. Nah, batal nggak wudunya? Batal. Ada mutamakun, tapi pendapat Imam Madhab Syafi'i ya mengatakan, tapi dia tidak tamakun. Apa itu tamakun itu? Yumkin mak'adal minal ar. Jadi dia itu tidurnya itu terbaring. Nah, tapi kalau tidurnya sambil duduk begini, nah itu tidak membatalkan wudu. Habis isya ngantuk banget, tidur begini, duduk nih, nah, duduk begini tidur. Bangun-bangun subuh, ada nggak orang tidur sambil duduk bangun subuh? Nggak ada itu, nggak ada ya. Ada sih kalau dia di bus ya, duduk kan, nah duduk di bus ya, kereta ya, tapi ya, nah itu, tapi nyenyak juga sih ya, nyenyak juga. Jadi ini mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan kalau tidurnya itu sambil duduk, maka itu tidak batal. Ini gitu. Ya, jadi kalau kita mau habis isya kemudian wudunya, kemudian subuhnya nggak wudu lagi, tidurlah sambil duduk bersila di masjid sambil di, banyak kok yang iktikaf ya, habis isya nih iktikaf nih, malam 10 terakhir bulan Ramadan begini. Wah, awalnya semangat ya, lama-kelamaan begini hanya apa? Ambruk gitu ya. Nah, makanya orang iktikaf kok peralatannya lengkap ya, dari sleeping bag sampai bantal. Itu mau itikaf atau pindah apa? Kan ada ini itikaf atau pindah tidur ya. Nah kalau mau itikaf serius jangan bawa bantal ya. Nah ini bawanya cukup mushaf saja ya.
mushaf, sarung, ya itu begitu yang serius. Ini itikaf bawa bantal, bawa kasur, sleeping bag ya, bawa headset gitu ya, sekalian kompor, kulkas. Nah itu namanya pindah tidur. Mungkin bertanya, apa alasan mazhab Hanafi dan Syafi'i kalau sambil duduk tidurnya walaupun nyenyak itu tidak batal? Apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik? Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat asisten Rasulullah, 10 tahun bersama Rasulullah. Mengatakan, karena ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ala ahdihi, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah di zamannya Nabi Muhammad SAW yang tadiruna ma'isya, menunggu salat isya hatta tahfuqu usahum, sampai kemudian sambil menunggu dari salat maghrib, menunggu azan salat isya di maghrib, salat isya dari maghrib ya, kemudian kepala mereka itu terpunggung gitu. Nah, kira ya, ngantuk pasti ya. Kalau mau lihat kepala tertunduk begini sambil ngantuk, lihatlah sholat Jumat. Bener ya? Nah, sholat Jumat biasanya kalau baru ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, udah mulai itu malam-malam ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka kemudian akan kembali segar ketika mendengar suara Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimin. Mereka semua sumringah. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, kelar lah ya. Kayak kuliah aja. Gimana kuliah? Kelar ya. Selesai. Nah, jadi kemudian tertunduk ya kepala mereka di masjid nunggu sholat apa? Sholat isya ya, karena sholat isya Rasul itu kadang-kadang agak malam ya. Summa yusalluna, kemudian sholat wala yatawadduuna, mereka tidak wudu. Jadi kalau di masjid begini, walaupun gitu, itu nggak batal menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, karena posisinya sambil duduk gitu ya, nggak batal. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al Imam Ad-Darqutni. Dan kemudian di dalam Sahih Muslim dan di hadis Imam At-Tirmidzi wa fihi, kemudian mengatakan yufiduna lis-shalah, bahkan mereka itu bangkit terbangun untuk sholat. Berarti kan tidurnya serius, cuma posisinya sambil gini, sambil duduk gitu. Wa fihi, bahkan di hadis lain di riwayat itu mengatakan, kata Anas bin Malik, wa inni la asma li ahadim gotiton, bahkan aku mendengar salah satu mereka itu ngorok. Sahabat juga ya manusia ya, ada yang mungkin ada yang gitu. Jadi kalau ada ya yang kemudian sholat ketika mendengar khutbah sholat Jumat bersama ngorok, itu nggak batal sebenarnya apanya, wudunya. Tapi kadang-kadang ada orang yang pas ini ya menjelang sholat keluar dulu ya ada ya. Nah itu yang menganggap mungkin batal ya. Itu juga salah satu tanda bahwa orang ini tidurnya serius ya. Iya, keluar wudhu berarti serius di tidurnya. Kalau yang nggak keluar berarti tidurnya apa? Tidak serius ya. Iseng-iseng apa? Enak aja. Tapi memang itu masalah ya. Sholat Jumat ini sebenarnya satu momentum ya untuk menyampaikan tausiah ya. Tapi masalahnya banyak yang tidak perhatian ya. Yang perhatian cuma satu biasanya, khotibnya saja ya. Antang dia. Nah, jadi kalau khotib itu sampai setengah jam dia anteng sendiri, curiga nih. Jangan-jangan yang lain apa? Tidur. Bahkan muadzinnya itu kadang-kadang ikut apa? Tidur. Muadzinnya dekat mimbar, dekat speaker ya, tidur begini, depan-depannya. Kesenggol sama ya? Sebelum langsung berdiri, dianggapnya apa? Disuruh komat ya, langsung berdiri sementara khotibnya lagi khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hoak kalau itu. Tapi kadang-kadang ya kita kalau ditepak sama orang lagi ngantuk sholat Jumat, kaget nggak? Kaget. Dia kaget kan? Kenapa nih kira? Di mana saya kira? Lagi sholat Jumat kamu gitu. Mungkin dia lagi mimpi apa? Mimpi indah gitu kan? Mimpi apa? Mimpinya dikutuk jadi orang kaya. Jadi ya itu Bu, cerita orang bapak-bapak sholat Jumat seperti itu kelakuannya Bu. Benar serius. Iya, kalau ibu ingin lihat bagaimana bapak itu kelakuannya ketika sholat Jumat itu, lihat sekali-kali ikut apa? Ikut Jumat.
Bu, mau keluar ikut sholat Jumat, mau kelihatan, mau lihat bapak-bapak bener nggak itu denger Jumat ya? Ketika ditanya, tadi dia nggak bapak-bapak? Enggak, kenapa? Saya juga ngantuk Pak Ustaz. Nah itu sama saja gitu kan. Ya memang bawaannya kalau mendengar ceramah atau khutbah tausiah itu bawaannya apa? Ngantuk gitu kan. Nah jadi mazhab Syafi'i seperti itu. Wal qaidahnya inda Syafi'i Hanafiyah dan Syafi'i kaidahnya menurut mazhab Syafi'i begini dan Hanafi ya, bahwa tidur itu tidak membatalkan, tidurnya saya tidak membatalkan. Tetapi yang membatalkan itu dikhawatirkan ketika tidur itu hilang kesadaran ya, kemudian dia ada yang keluar dari lubang depan atau lubang. Nah itu sebenarnya. Jadi tidurnya itu nggak batal kata mereka kaidahnya. Tidurnya sendiri nggak batal. Pertanyaannya adalah kalau ditanyakan kepada mazhab Syafi'i dan Hanafi, kalau orang tidurnya terlentang, tidur biasa ya Pak ya, kemudian dia minta ke orang yang sebelahnya, kamu jangan tidur, perhatikan saya, apakah dia keluar dari lubang depan belakang ya? Nah, dikasih tahu asistennya, asistennya bekerja, perhatikan saya keluar nggak dari lubang depan belakang? Kenapa? Saya malas wudhu nanti. Bisa nggak? Bisa aja kalau memang kaidahnya begitu. Ketika bangun, tadi ada yang keluar nggak dari saya? Nggak tahu, saya juga ikut tidur gitu. Tidak amanah asistennya itu ya, dipecat aja gitu. Jadi mereka begitu kaidahnya. Apa dalilnya? Kan perlu dalil ya. Perlu dalil. Wa dzalika lima ruya an Muawiyah an Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada satu hadis riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwa berkata kalau Rasulullah bersabda, al-ainu wika usahi, mata itu adalah ya ikatan yang membuat orang bisa apa? Sadar. Jadi kalau mata itu kita terbuka ya, kita bisa sadar mengendalikan diri. Nah, kalau kemudian mata tertutup, idana matil aina, ini dua mata kemudian tidur, istatlaqa al-waqa, maka ikatannya itu jadi apa? Kendor. Jadi kita tidak bisa lagi sadar apakah ada yang keluar dari lubang belakang atau dari lubang depan. Contohnya ya, kalau masih kecil, adik-adik ini ngompol nggak ketika tidur? Ngompol. Nah, kalau bapak-bapak sudah sangat tua gitu, juga kadang-kadang ngompol. Kan ada pempes anak kecil, ada pempes anak tua, orang tua ya, orang tua. Nah jadi betul juga sih bahwa kadang-kadang kenapa orang itu tidur itu ngompol anak kecil, karena memang dia tidak bisa mengendalikan diri. Nah ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, wazada Tabrani. Nah ada tambahan dari Imam Tabrani, wa man nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka hendaklah wudu. Ini jelas hadisnya. Rahut Abu Daud min hadis Ali radhiyallahu anhu al-ain wikauso mana falyatawaddo. Di riwayat lain mengatakan mata itu adalah ikatan kesadaran kita, maka barang siapa tidur maka hendaklah berwudu. Apalagi ada fatwa, ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengatakan innamal wudu ala man nama muttaji'an. Ini yang menguatkan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Barang sesungguhnya wudu itu bagi yang tidurnya menyandar ya, muttaji'an. Wa amal qaidah, adapun kaidah dari mazhab Maliki dan Hambali mengatakan annanau binafsi nakidul wudu, udah selesai kalau gitu. Yang membatalkan wudu itu bukan karena dalam wudu itu berpotensi keluar dari lubang belakang ke depan, bukan itu. Tapi tidurnya itu sendiri apa? Batal. Nah, itu udah beda persepsi kan? Mungkin kalau ada orang yang habis mendengarkan sholat khutbah Jumat, menjelang qomat, kemudian dia bangun, kemudian dia berwudu, itu pendapatnya siapa? Pendapatnya ini Maliki ya, sama Hambali ya. Karena bahwa tidur itu sendiri apa Pak? Nah, tidur itu sendiri udah batal. Terlepas apakah ada yang keluar dari belakang dan biasanya yang dari belakang ya kalau udah gede kan. Karena saya pernah nggak mendengar orang lagi tidur kemudian keluar angin? Pernah? Keluar angin ya. Nah, apa kita pernah sadar nggak ketika tidurnya kemudian kita buang angin? Yang nggak sadar juga. Nah itu karena memang tidur itu ya, itu adalah miniatur kematian.
Ya, kadang-kadang kita ya ketika mau tidur itu santai aja. Padahal kita sedang dan akan masuk ke alam tidak sah. Ketika tidur kita sadar atau tidak? Tidak. Tapi ketika kita seolah-olah semua yakin ya, pasti akan apa? Yakin banget tuh. Saya tidur dulu ya, besoknya kita berangkat ya, gitu kan? Oh, belagu. Aspeknya nggak bangun-bangun dia. Innalillahi. Kan ada yang tidur langsung tidur selamanya. Ya. Bangun-bangun nanti di alam akhir. Ada yang begitu, ketika bangun kok udah di akhirat. Nah, itu ada juga yang begitu ya. Jadi tidur itu adalah miniatur meninggal dunia. Jadi madzhab Maliki dan Hambali ya, pokoknya tidur aja sudah batal wudu. Pamana mana manustatrikon taqada wuduhu sawa'un kana mutamakin atau mutamakin. Barang siapa yang tidur nyenyak, maka wudunya itu kemudian batal, terlepas apakah dia tidur sambil duduk atau tidak sambil duduk, pokoknya batal. Apa dalilnya? Nah ini satu hadis diriwayatkan dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, karena harus. Nah ini gambaran sahabat ini, dia mengatakan begini. Rasulullah itu dulu memerintahkan kami kalau kita pun nasab, kalau kami dalam perjalanan, maka kami jangan melepas khopa panah, sepatu botnya yang menutupi mata kaki. 3 hari 3 malam, kecuali karena junub atau karena buang air kecil atau buang besar, wanaum dan kecuali itu. Artinya apa? Kan kalau kita dalam safar itu ada yang namanya ya, ini ya, masul khufain ya. Atau kita juga boleh sih kalau buka sepatu boleh ya, nggak apa-apa. Jadi katanya itu kalau nggak batal ya, itu ya nggak usah buka sepatu kan, sholat segala macam ya. Tapi kalau mau wudhu itu kan bisa buka bisa enggak ya. Nah kalau mau yang buka, yang menyebabkan kemudian dibuka itu ketika wudhu adalah naum, adalah tidur, itu maksudnya. Jadi pendapat madhab Maliki dan Hambali. Kita mau yang mana nih? Ya silakanlah menurut keyakinan masing-masing. Tapi kalau ditanya ke saya, ya saya cenderung pendapatnya madhab Hanafi dan Syafi'i itu lebih kuat ya. Beberapa hadis yang secara detail menunjukkan itu. Yang ketiga, ini jam berapa ya? Selama. Oh belum. Ngajar mati. Enggak, saya ada pengajian begitu. Zawalul akli, hilang akal. Hilang akal itu seperti gila. Kalau orang gila ya, kemudian waras lagi suruh wudu. Kan ada yang gilanya itu kadang-kadang gila, kadang-kadang nah ketika dia gila, paginya gila, pas duhur dia sudah sadar lagi, kamu wudu tadi gila loh ya. Itu jarang ya begitu ya. Orang gila itu biasanya permanen ya. Permanen loh ya. Lama ya sadar orang gitu, lama ya. Jadi gila itu salah satu cara agar kita tidak terjerat hukum ya. Iya benar. Lah buktinya orang gila itu tidak tertaklid. Benar ya? Amnesia Pak. Amnesia, oh itu pejabat biasanya. Iya, amnesia. Kau yang sejenis dengan gila pingsan, nah kalau itu sering ya. Pingsan, gitu. Pingsan, ada debt collector pingsan. Nah, pingsan itu batal tuh. Aus sukar atau mabuk. Tapi orang mabuk bisa jangan sholat juga sih. Wah, Pak Ustadz saya harus wudu lagi, batal. Tadi minum wine Pak Ustadz, sampai hilang kesadaran dari naik klub. Saya mau sholat subuh dulu. Nggak ada yang gitu ya. Nggak ada. Tapi kalau ada itu subhanallah ada mungkin juga. Ada juga. Tapi kalau saya sering menemukan ya di mal-mal itu musola ya, itu yang SPG itu ya. Kan ada yang pakainya itu seksi-seksi ya. Pada sholat mereka. Sholat ya. Ya masih bagus lah ya. Masih bagus itu ya. Daripada tidak
sholat ya. Kalau tidak sholat berarti apa? Lagi dapat tuh dia. Lagi dapat kalau tidak sholat. Nah jadi ini kata para ulama yang serius dengan gila itu mabuk ya. Apakah itu mabuknya karena obat atau yang lainnya? Apakah gila mabuk pingsan sebentar atau lama ya? Itu adalah semua membatalkan wudu. Ini hampir para ulama sepakat hampir ya semuanya. Jadi pokoknya habis minum obat nih, langsung dia puyeng ya, hilang kesadaran, pingsan. Overdosis ya, OD ya, overdosis. Nah, ketika sadar maka dia harus wudu kalau mau sholat. Kemudian yang keempat ya. Nah ini yang sering ramai, al-lamsuh itu menyentuh ya, atau menyentuh perempuan. Nah, kita dulu kan kalau sudah, awas lo batal ini kan. Nah, ini apa? Teman-teman masalahnya. Menurut mazhab Hanafiyah bahwa hanya sekedar menyentuh ya, menyentuh saja. Kecuali kalau menyentuhnya itu al-fahisyah. Al-fahisyah itu apa? Sentuhan, mohon maaf ya, dua kemaluan tapi sentuh saja, iseng sentuh aja. Kemaluan kemudian disentuh tapi tidak sampai terjadi ya, tanpa ada penghalang, itu yang itu batal. Tapi kalau cuma sentuhan ya, laki perempuan sentuhan di mall atau di tempat-tempat apa yang keramaian ya, masa senggolan ya, bertemu kulit dengan kulit, itu tidak batal. Mazhab siapa? Hanafi. Tidak batal itu. Nah, kenapa? Nah ini ada dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah pernah mencium beberapa istrinya, kemudian keluar dari rumahnya untuk sholat dan tidak wudu. Rasulullah pernah mencium istrinya, kemudian sholat tidak wudu. Berarti kalau mencium istri batal nggak? Batal. Tapi tidak boleh ada lanjutannya, bisa batal. Kalau ada lanjutannya batal. Hadis riwayat Imam Ahmad wal Arba dengan sanadnya yang rijal thiqat. Kemudian ya, di hadis lain bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya dan dia sedang berpuasa dan itu tidak batal puasanya. Nah ini jadi hadis, jadi dalil juga bahwa mencium istri ketika berpuasa tidak batal ya. Bahkan ada pendapatnya madhabnya Dohriyah, tekstual ya, Dohriyah ya. Madhab yang sangat tekstual ya Dohriyah ini. Imam Daud At-Tahiri mengatakan begini, berdasarkan hadis ini berarti kalau orang sedang berpuasa dianjurkan mencium apa nih? Istrinya. Ada mengatakan itu ya. Ini sedang berpuasa sunnah mencium apa? Istrinya. Sekali lagi dengan istri tetangga ya. Kemudian ya, hadis lain dari Aisyah ya, bahwa faqadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal firas. Faqadtu, kata Aisyah gini, aku kehilangan Rasulullah, kan sedang tidur bersama Rasulullah, ketika itu Rasulullah kemana? Rasulullah nggak ada. Kemudian apa? Dicari-cari Rasulullah. Fawadatu yadi ala batni qadaimi wa huwa fil masjid wa huma mansuban. Jadi Rasulullah sedang duduk, sedang sholat, maka kemudian aku sentuh kaki Rasulullah ya, dari bagian dalam kaki Rasulullah ya, sedang tasawuf awal gitu kan, terus disentuh sama tangan Aisyah. Berarti sentuhan suami istri ketika sholat dan itu Rasulullah sholatnya tidak batal nggak wudunya? Ya, jadi suami istri kalau bersentuhan tidak batal. Nah kemudian apa yang dimaksud Allah mastumun nisa atau menyentuh perempuan dalam surat An-Nisa ya? Itu apa maksudnya surat An-Nisa ayat 43? Yang dimaksud itu adalah berhubungan badan. Kalau berhubungan badan jelas adalah bukan hanya membatalkan wudu, juga harus mandi besar gitu kan. Ini yang dimaksud awal mastumun nisa. Apa dalilnya? Karena diriwayatkan dari Ali, dari Ibnu Abbas, dari Ubaid bin Humaid bahwa Ibnu Abbas ya, menafsirkan yang dimaksud mulasama itu adalah wal usbahi bi udunai ala wa huwa annik, yaitu sesuatu yang sentuhan yang memang disertai syahwat. Amma Syafi'iyah, tapi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa
wudu itu akan batal dengan bersentuhan ya. Bisyartin ya, dengan syarat. Jadi dia secara umum batal nih. Kalau Syafi'i memang batal bersentuhan. Tetapi kalau bersentuhannya itu adalah anak kecil, anak yang masih kecil ya, anak TK lah, sentuhan salaman kaki dengan itu nggak batal. Kemudian apa lagi? Kalau mahramnya tidak batal, suami istri tidak batal, paman dengan bibi tidak batal, saudara perempuan ya, adik kakak laki-laki perempuan sentuhan tidak mahram, pokoknya haram dinikahi ya. Wa ala yakunu hailan ya, atau tanpa ada pemisah. Jadi kalau bersentuhan dengan istri tetangga tapi ada pemisah batal nggak? Enggak, kalau ada pemisah. Enggak, maksudnya pakai kaos tangan. Enggak, sama istri tetangga. Misalnya, atau dengan orang lain lah ya, suami laki dan perempuan. Kata mazhab Syafi'i, kalau ada penghalang itu tidak batal. Tapi kalau langsung ya kulit dengan nah itu yang batal. Nah jadi begitu penjelasannya. Jadi tidak batal kalau bersentuhannya. Jadi kulit dengan kulit dia ini ya. Tapi kalau sentuhannya menyentuh rambut, tiba-tiba dia mau sholat sentuh rambut istri tetangga, batal nggak? Nah cuma nggak sopan aja ya. Iya kan? Kurang ajar. Itu bisa dikategorikan pelecehan apa? Itu bisa dilaporkan ke Komnas Perempuan dan Anak. Wasin, menyentuh giginya. Nah itu kan aneh juga. Giginya begini sentuh. Kurang ajar juga. Atau kukunya. Kenapa? Li'ada biwujudul isas, karena kalau menyentuh selain kulit itu tidak sensitif, betul kan? Mungkin aja betul ya. Nah ini kan penafsiran fikih. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu begitu, menyentuh kulit dengan kulit adalah batal kecuali anak kecil yang disentuhnya, mahramnya ya, dan kecuali kalau ada penghalang. Itu tidak batal kalau itu. Kalau ada penghalang. Jadi kalau mau salaman ya pakai kaos apa? Kaos tangan biar nggak batal ya. Dengan kaos kaki. Kaos tangan, kaos kaki dipakai kaos tangan itu bisa polusi udara. Tidak tahu yang namanya kaos kaki itu apa? Itu jarang yang wangi ya, jarang yang wangi. Kemudian walimah rawahu Malik ada Umar bin Khattab mengatakan begini, ini fatwanya Umar bin Khattab ya. Seorang laki-laki mencium istrinya kemudian meraba-raba dengan tangannya ya. Maka kata Umar bin Khattab itu batal ya. Nah ini fatwanya. Kemudian mazhab Maliki dan Hambali kemudian mencoba menggabungkan berbagai dalil. Yang tadi kan Aisyah mengatakan Rasulullah mencium istri-istrinya kemudian sholat ya. Kemudian apa yang maksud Allah masdun nisa untuk perempuan itu? Maka mereka berkesimpulan begini. Yang wudu itu wudu itu batal kata mazhab Maliki dan Hambali ya, dengan sentuhan walaupun dengan mahramnya ya itu akan batal kalau ada maksud rasa senang dengan keenak lezat ya, kelezatan. Nah, jadi kalau sentuhan dengan beda lawan jenis kemudian dia merasa enak tuh, sentuhan itu batal wudunya. Apabila tidak ada maksud untuk bersenang-senang ada rasa lezat itu maka tidak batal. Jadi kalau salaman dengan nenek-nenek, kira-kira senang nggak? Bapak-bapak salaman dengan nenek-nenek, senang nggak? Batal nggak? Batal. Nggak batal kalau versinya mazhab Maliki dan Hambali, karena dia biasanya kalau salaman dengan nenek-nenek itu agak males gitu. Iya? Nggak ada sesuatu yang menyenangkan kan? Beda misalkan kalau salamannya dengan artis yang masih muda, salaman, bahkan cium tangan, siapa dia? Nah itu batal itu, salamannya lama. Kemudian jadi mazhab Maliki mensyaratkan adanya rasa senang ya ketika salaman itu. Jika tidak ada, maka itu tidak batal. Bahkan, ini mohon maaf ya, kalau kita salaman laki nih dengan laki-laki
tapi lakinya itu manis ya, ganteng, kemudian putih, tinggi, pokoknya kita merasa senang juga. Itu namanya Renhan Sinaga. Batal itu kalau merasa senang, ya, itu batal itu, ya, karena itu kalmata, dia menyenangi sesuatu seperti perempuan. Nah, itu batal gitu ya. Jadi kalau ada perasaan itu, memang ada kecenderungan itu ada. Cuma itu kan penyakit ya, penyakit gitu, harus diobati. Kelima, udah ya? Oh, berarti masih banyak. Nanti lah kita sambung lagi ya. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti udah selesai. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini sebagai pemancing aja ya. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan kita jawab ya. Kembalikan ke moderator dulu. Jazakallah, sangat menarik. Dari di awal salam itu masih agak ngantuk-ngantuk, Ustaz. Sudah mulai kajian, mau segar semua kelihatan ya. Jadi luar biasa, sangat menarik karena memang ini keseharian kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak ada yang ingin bertanya? Ada, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama saya minta tolong panitia kebetulan minggu depan masih Pak Ilyas, jadi biar sampai berapa 12 tadi ya. Bisa diterusin maksudnya pertama itu. Itu panitia dia jawab. Nah, jadi pertama yang kedua ini Ustaz, saya suka atau yang tidak jalan sendiri, boleh nggak sih misalnya, atau boleh dan berarti diterima nggak, atau lebih fix nggak sholat kita, tidak mau wudhu kita itu mazhabnya macam-macam nih. Nah, kan banyak yang begitu. Saya terus terang, saya kalau wudhu pakai Hanafi juga, ya kan. Saya kalau wudhu pakai mazhab Hanafi gitu, Bali. Tapi kalau saya sholat pakai Syafi'i, misalnya gitu. Tapi kalau saya soalnya kan ini lagi berkembang dikit-dikit sholat cara Nabi, bingung. Nah, tapi di mana ini? Itu apa ya? Kalau mau pengen di mazhab kan harusnya di Madinah, atau di Arab Saudi atau di mana gitu kan. Nah, terus apa namanya? Itu seperti apa gitu, sedangkan kita sholat masih imam di Syafi'i, di macam ini dan nggak masalah sebenarnya memang. Cuma boleh kita seperti apa tuh? Apa bakal menimbulkan ketidakhusuan kita juga atau seperti apa itu? Itu aja deh. Ini pertanyaannya memang adanya di pembukaan kajian fikih ya. Bolehkah kita ya, kemudian merujuk kepada berbagai mazhab dalam ibadah kita ya? Tadi wudunya pakai mazhab Hanafi, salatnya pakai mazhab Syafi'i, hajinya pakai mazhab Hambali. Paling gampang. Kemudian ketika puasa pakai mazhab Maliki. Ini gimana? Sebenarnya begini, fikih itu kan hukum. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah atau hadis ya. Kemudian sebelum munculnya, ini yang paling senior dulu ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebenarnya di luar 4 mazhab itu banyak. Ya, ada mazhab Tsauri, ada mazhab Imam Daud dan Tohiri, banyak. Mazhab Az-Zaidi, banyak, ada 9 lah. Tapi yang terkenal 4. Itu mereka ulama-ulama yang muncul di era tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan Imam Hanafi itu masukkan ke era tabi'in. Itu apa sih? Kalau yang sejaman Rasulullah namanya sahabat. Setelah sahabat baru generasi tabi'in. Tabi'in itu tidak bertemu dengan siapa? Rasulullah. Begitulah mudahnya ya. Nah, jadi di zaman sahabat tuh nggak ada yang namanya madhab-madhab, itu nggak ada. Mereka merujuk kepada ulama-ulama dari kalangan sahabat. Ada Ibnu Abbas,
Khulafaur Rasyidun kategorinya ulama semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib ya, itu ulama. Di luar itu Abdullah bin Mas'ud, Aisyah sendiri termasuk rujukan. Aisyah ya. Adalah ini ya, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas yang paling terkenal ya. Nah, mereka merujuk ke sana. Para sahabat itu ya bertanya masalah agama termasuk dalam bab fikih. Nah, kemudian pada abad keempat itu kemudian muncullah kajian-kajian fikih Imam Abu Hanifah kayak pengajian begini ya. Kemudian ada murid-muridnya, terbentuklah satu pemahaman fikih versinya Abu Hanifah. Ada murid-muridnya, ditulis, dikembangkan, kemudian jadi kelompok lah itu baru kalau yang merujuk kepada Abu Hanifah dan murid-muridnya. Ada Imam Malik bahkan udah punya buku tersendiri namanya Muwatta. Muwatta itu kumpulan kitab-kitab hadis ya. Bahkan sudah ada juga fatwa-fatwa sahabat ya. Itu kitab yang katanya ditulis 40 tahun. Ya kalau ditunggu penerbitnya mungkin sudah bangkrut. Dia nulis 40 tahun nih. Nanyain penerbitnya, kapan selesai bukunya? Masih lama. Nah dia juga kemudian punya pengajian, punya murid-muridnya. Muridnya itu kan para ulama ya, dikembangkan terutama di Madinah. Makanya di Madinah itu mazhab apa? Maliki. Nah, dan di Afrika Utara salah satu yang ciri khas mazhab Maliki itu diantaranya kalau sholat itu dia tidak gini tangannya. Jadi langsung Allah begini kayak itu Maliki itu. Ada yang begitu ya. Nah, kemudian setelah itu muncullah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu yang ketiga ya. Sama dia juga punya murid-muridnya ya, punya ini ya apa kelompok-kelompoknya dikembang. Oh ini adalah mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali yang betul-betul dia harus merujuk kepada hadis ya. Gitu. Nah setelah itu muncullah kemudian imam-imam hadis baru. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dulu muncul, Bukhari ataukah mazhab fikih? Mazhab fikih dulu. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali duluan. Belakangan muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi. Setelah itu zamannya kita, bahwa ketika ilmu hadis sudah sangat maju di zamannya Imam Bukhari dan seterusnya, maka mazhab-mazhab fikih itu bisa dikritisi oleh imam-imam nah begitu ya. Sekarang kita apa mazhabnya? Saya yakin kalau kita identifikasi nggak jelas. Benar ya? Apakah kita murni Syafi'i? Enggak juga. Soalnya gini saya melihat ada bangsa lain bukan Indonesia, kok bisa kompak? Artinya gini, iya. kapal di sini penghancuran mazhab. Misalnya sebelah saya orang India yang di Majestic atau apa sholat, itu pasti di bawah booster semua. Ketika ada penghancuran mazhab, aku cari begini, ada yang begini. Nah ketika orang Indonesia macam-macam, gimana itu? Nah itu boleh. Semua merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis terutama ya Pak ya. Hadis itu boleh. Selagi kemudian ada landasan dalilnya. Cuma begini, ketika kita mau menentukan pilihan itu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksa, nggak bisa. Kamu kalau angkat tangan harus di atas dada loh. Itu pendapat yang paling kuat menurut ente. Kalau saya enggak ada masalah. Ya, itu selagi memang ada dalil. Mau taraweh yang 11 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat, boleh nggak? Boleh. Bahkan tidak taraweh boleh nggak? Boleh. Iya. Saya mazhabnya tidak taraweh. Itu yang tidak taraweh bukan mazhab, itu adalah malas. Cuman yang nggak boleh itu adalah menggabungkan madhab-madhab bukan atas dasar keyakinan tapi atas dasar males atau menjustifikasi membenarkan nafsu dan syahwat itu nggak boleh, haram. Namanya talfiqul madzhab. Contohnya apa? Dia ngambil madhab ini bahwa ketika menikah itu tidak perlu ada saksi. Ngambil madhab ini, madhab ini katanya tidak perlu ada wali.
Berarti kalau digabung nikah itu tidak perlu ada saksi dan Wali. ada yang begitu. Maka diajaklah calonnya ke hotel, kemudian Hijab. ada manajer hotel, dia juga jadi saksi, cuma jadi pencatat aja ya. Dua-duanya berakad di hotel. Maharnya 80 juta. Wah itu mah masih ingat kan? Nah itu bukan, itu perzinahan namanya. Nah, jadi itu tidak boleh ya kalau menggabung-gabungkan mazhab tujuannya untuk menyenangkan syahwatnya jelas tidak boleh. Tapi pondasi bahwa mazhab kita ambil ini dan ini karena keyakinan kita nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ketika kita sholat subuh kemudian mazhabnya mazhab non Syafi'i, bukan karena malas kunut ya, bukan karena memang dia keyakinan seperti itu, ya nggak ada masalah. Tapi kebetulan ketika jadi imamnya adalah kunut, kita juga harus ikut kunut karena mengikuti imam itu wajib. Sementara masalah kunut atau tidak itu masalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama. Nah, ini penting ditekankan. Jadi sebenarnya perselisihan madhab itu tidak perlu menjadikan umat Islam kemudian terpecah belah. Memang pernah ada satu era di mana era pertentangan madhab fikih itu sangat tajam, sehingga ada satu pertanyaan begini: bolehkah seorang laki-laki bermadhab Hanafi menikahi seorang perempuan bermadhab Syafi'i? Ada yang begitu. Itu kata-kata Roma Irama terlalu. Nah, iyalah yang terlalu. Pero juga mengatakan begini, padahal ada praktek kan? Ya karena melihat wudhu Rasulullah itu ya, kadang-kadang mungkin Rasulullah wudhunya lengkap, kadang-kadang hanya rukunnya saja. Seperti itu. Nah, jadi ini harus dipahami di zaman sahabat Rasulullah pun terjadi perbedaan fikih. Ada ya contohnya ketika Rasulullah mengatakan ketika pulang dari perang Ahzab, perang Khandaq ya, benar tidak ada perang, dan pulang kemudian kata malaikat kepada Rasul, jangan dulu menghentikan meletakkan senjatanya. Itu langsung ke satu kabilah Yahudi ya, gitu ya. Karena mereka berkhianat gitu ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan la yusolyan ahadukum illa fi bani Nadir. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Nadir. Artinya suruh untuk membuat perhitungan dengan orang Yahudi yang berkhianat ya. Maka kemudian ada dua penafsiran. Ingat kata Rasulullah, jangan sholat asar kecuali sudah di lokasi. Maka ketika di perjalanan itu kemudian ada adzan asar. Kata mereka, oh jangan sholat di sini, di sana setelah di lokasi. Ada pendapat yang kedua di sahabat, enggak. Maksudnya itu kita harus cepat-cepat sampai ke sana. Adapun kalau ternyata asar sudah tiba ya tetap sholat di tempat. Nah itu dua perbedaan pendapat. Yang satu penafsirannya tekstual, yang satu kontekstual, biasa saja, nggak ada masalah. Nah, itu salah satu contoh ya. Contoh lain ya, terkait sholat, terkait ini ya, tayamum ini jelas soal ini. Ada dua sahabat ya dalam perjalanan mau sholat nggak ketemu air, tayamum dua-duanya kan sholat. Melanjutkan perjalanan ternyata sudah ada air, tapi kemudian waktu sholat masih ada ya. Bingunglah sahabat itu ya. Yang satu mengatakan karena ada air saya ngulang apanya? Sholat. Yang satu udah cukup yang tadi pakai tayamum ya. Apakah kalahin dua sahabat itu? Enggak, lapor ke siapa? Rasulullah. Gimana? Rasulullah begini, yang tidak sholat lagi karena dianggap pakai tayamum tadi sudah cukup, tidak usah diulang walaupun kemudian ketemu air dan waktu sholat masih ada ya. Kata Rasulullah apa? Kamu sudah sesuai dengan sunnahku. Lah, yang sholat dua kali gimana? Laka ajron, kamu dua pahala. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam bab fikih terjadi di zaman Rasulullah. Terjadi. Jadi yang sholat lagi itu dapat dua pahala, yang tidak sholat sesuai sunnah. Mana yang benar coba? Nah ini perlu kita tanamkan ke masyarakat juga. Jangan sampai bermusuhan di antara umat Islam gara-gara yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Sementara yang tidak sholat subuh adem ayem. Iya kan? Kamu pakai kunut, itu bid'ah. Kalau saya
pakai kunut, ini Syafi'i saya. Yang tidak sholat lagi ngerokok aja gitu. Ya, ayo kalian kelahi ya, mendingan nggak sholat damai. Gitu. Nah itu kadang-kadang begitu gitu kan. Nah ini penting. Mendingan kita meributkan yang tidak sholat. Tidak sholat. Iya saya tidak kunut ya. Saya juga. Kenapa emang nggak sholat? Tidak kunut ya emang nggak sholat gitu kan. Ustaz, jadi batal nggak kalau orang di imamnya itu kunut, jamaahnya nggak kunut itu batal nggak ya? Nah itu memang khilaf juga. Karena begini, kalaupun dia tidak kunut tapi masih mengikuti gerakan imam secara umum, ada mengatakan sah-sah saja. Ya. Jadi ada kan orang yang kunut ya, tapi dia mengikuti gerakan imam, karena itu intinya itu kan, mengikuti imam, sah, tidak masalah. Sah. Ada yang mengatakan dia harus kunut juga dong, ya. Tapi kan selagi dia kan ketika dia kunut, apakah dia itu kemudian ikut ruku? Enggak, maksudnya ruku duluan. Enggak. Kalau ruku duluan itu terlalu ya. Terlalu. Lagian kan banyak orang yang tidak ikut kunut, sholat subuh di situ dia tahu imamnya pakai kunut, berarti dia sedang bersedia untuk mengikuti gerakan imam secara gitu kan? Nggak ada masalah. Gitu. Pokoknya sekarang cari yang nggak sholat subuh dulu lah. Itu jauh lebih penting. Time, karena waktu kita tadi yang dari WA Bang ada? Terkait dengan ini ya, karena kalau lagi sholat itu karena ada kotoran kelihatan. Oh, najis ya? Nah ini yang dari eksternal gimana? Jadi kalau kita sedang sholat ya kemudian ada kotoran cicak atau apa ya, najis atau tidak? Memang pertanyaannya adalah apakah kita terkena najis itu membatal wudunya atau tidak? Begitu kan? Nah ini sebenarnya pembahasan berikutnya nanti ada. Karena jadi agar datang lagi pengajian ini ya. Bulan depan insyaallah ya. Itu kita jawab belakangan itu ya. Tapi saya catat nanti. Dan kalau tidak ada ya saya tutup dan kurang lebihnya mohon maafkan. Tapi yang tutup nanti mungkin ini moderator ya. Ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sangat menarik sekali ya Pak ya. Luar biasa ilmu yang kita dapatkan. Walaupun memang ini keseharian kita sebenarnya, tapi banyak yang baru banget kita ketahui dan sebagainya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bekal kita, kehati-hatian kita, dan juga yang tadi itu yang terakhir, bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita munculkan terus gitu. Selama memang semuanya ada dasarnya ya sudah. Ya, karena itulah Islam rahmatan lil alamin ya. Jadi yang jadi masalah adalah yang nggak sholat gitu ya, atau yang nggak wudu gitu ya. Jadi ini yang patut kita perhatikan sebagainya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi memperbaiki kita, memperbaiki kualitas ibadah kita semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, insya Allah yang tadi Pak Edi sampaikan, Ustadz hanya bisanya di pekan kedua ya Ustadz ya. Iya, jadi iya. Jadi emang ini sudah di schedule sama Ustadz. Dan insya Allah setiap pekan kedua dengan Ustadz Muhammad Ilyas Kasih. Jadi setiap pekannya memang kita akan ada tema yang berbeda gitu ya, agar Bapak juga merasa ayo ini kebutuhan kita nggak hanya fikih, jadi semuanya juga kita butuh gitu ya. Jadi Ustadz juga ada kesibukan juga gitu ya, ada pengajian di luar juga setiap pekannya. Jadi alhamdulillah beliau juga sudah menyempatkan di pekan kedua di Mushola An-Nur. Ini juga suatu yang patut kita syukuri Ustaz ya, kita diberikan waktunya oleh Ustaz. Jadi itu mungkin jawaban yang disampaikan, kita perlu sampaikan ke Bapak sekalian. Untuk pekan berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Arsal. Ini saya sampaikan sekarang. Ustadz Arsal itu sudah di pekan ketiga. Ustadz Arsal di pekan ketiga. Kenapa suka ada di pekan keempat? Karena Ustadznya nggak ada. Jadi ini badalnya kita coba cari siapa kira-kira. Seperti kemarin pekan keempat kemarin Ustadz Ali tidak bisa. Ustadz Ali itu ada di pekan keempat. Ustadz Ali tidak bisa, kita
minta badalnya Ustaz, siapa yang bisa? Ustaz Arsal yang bisa. Nah itu mungkin gambaran sedikit yang kita sampaikan kepada para jamaah agar ilmu mengenai keislaman yang luas ini dapat kita peroleh semuanya gitu ya. Karena memang kita perlu semuanya, fikihnya, ibadahnya juga mengenai akidah semuanya kita perlu agar keilmuan keislaman kita semakin mantap dan kita benar-benar semakin yakin bahwa inilah agama yang menemani kita sampai akhir hayat kita, bahkan anak dan keturunan kita, insyaallah, amin. Mari Bapak, kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca surat, kita membaca doa. Kita membaca doa dulu agar ilmu kita kali ini Allah berkahi semuanya. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Mungkin ada warga kita, jamaah kita yang sedang sakit atau sedang ada keperluan yang sebagainya, yang penting sebagainya, Allah mudahkan segala urusannya dan Allah sehatkan badannya sehingga dapat berkumpul kembali bersama kita di Mushola An-Nur ini. Kita sama-sama baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kita tutup dengan baca istighfar. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, insyaallah nanti panitia akan menyediakan sarapannya. Kemudian yang mau sholat suruk silakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.